Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor kesehatan, di mana pemerintah berencana untuk menghapus kelas dari BPJS Kesehatan khususnya untuk yang rawat inap. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya pemirsa, pemerintah mulai tahun 2023 ini akan mulai menerapkan kebijakan kelas rawat inap standar atau KRIS di bagi peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit. Sistem KRIS menitik beratkan pada perbaikan tempat tidur dari yang selama ini bisa 6 unit menjadi 4 unit dalam satu ruang rawat inap. Kementerian Kesehatan secara bertahap akan menerapkan kebijakan kelas rawat inap standar atau KRIS kepada pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan yang berlaku mulai tahun 2023 ini. Dengan demikian tidak akan ada lagi perbedaan layanan bagi pasien BPJS Kesehatan antara kelas 1, 2, dan 3 di rumah sakit. Kebijakan ini demi meningkatkan kualitas pelayanan bagi para peserta BPJS Kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono seperti dikutip media mengungkapkan, hasil uji coba penggunaan sistem KRIS menitik beratkan pada perbaikan tempat tidur dari yang selama ini bisa 6 unit menjadi 4 unit saja dalam satu ruang rawat inap di rumah sakit. Pengurangan tempat tidur menjadi salah satu bagian dari 12 kriteria ruang rawat inap yang harus dipenuhi untuk implementasi KRIS dan dipastikan tidak mengganggu layanan rumah sakit. Kebijakan penghapusan kelas 1, 2, dan 3 rawat inap BPJS Kesehatan akan segera dilaksanakan setelah adanya revisi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Perpres ini nantinya akan mengatur penerapan kelas rawat inap standar. Pemerintah sendiri memasang target penerapan KRIS di rumah sakit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2025 mendatang. Sementara meski adanya penerapan kelas standar rawat inap bagi pasien BPJS Kesehatan ini, namun iuran BPJS Kesehatan bagi para peserta tidak akan berubah sampai dengan tahun 2024. Hal ini sesuai dengan amanat dari Presiden Joko Widodo. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pemerintah hapus kelas BPJS Kesehatan sudah tersambung melalui Zoom bersama kami dengan Bapak Dante Saxono Harbuono. Beliau adalah Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat juga. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik dan menjadi perbincangan banyak orang gitu di masyarakat khususnya terkait dengan penghapusan kelas rawat inap 1, 2, dan 3. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu yang melatar belakangi pemerintah menghapus ataupun menghilangkan begitu dari kelas rawat inap. Silakan Pak Dante. Jadi sebenarnya KRIS ini adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Di mana itu adalah undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional. Di pasal 32 dinyatakan bahwa semua pasien yang mendapatkan dan berindikasi untuk rawat inap harus dirawat di ruang rawat inap standar. Itu yang pertama, amanah undang-undang. Kemudian kita juga ingin meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di rumah sakit sehingga pasien itu bisa dirawat dengan baik dan bisa dilakukan evaluasi berdasarkan asas standar kesehatan yang optimal. Bayangkan kalau di ruang rawat sekarang di kelas 3 ada satu bangsal itu ada 6 pasien. Bahkan saya lihat di kunjungan daerah saya ada yang 10 pasien di satu bangsal. Anda bisa bayangkan dengan kroditnya pasien seperti itu, maka infeksi akan lebih mudah menular, kualitas kesehatan menjadi lebih menurun, pasien yang harusnya dirawat sudah sembuh mendapatkan infeksi dari pasien lain kalau berdesak-desakan di satu ruang rawat. Sehingga kita menerapkan program KRIS ini untuk menjaga kualitas pelayanan di sistem BPJS. Tapi kalau kita lihat dengan tahun penerapannya sendiri, tadi sudah disampaikan uji coba pada tahun 2023 ini, mungkin bisa dijelaskan juga ini. Rumah sakit mana yang sudah menerapkan KRIS, kemudian daerah mana yang menjadi pilot project misalnya, Pak Dante? Jadi sebenarnya kita sudah melakukan survei. Yang pertama kali kita lakukan adalah survei dahulu. Survei itu dikerjakan di 2.531 rumah sakit tentang kesiapan KRIS di seluruh Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, kami evaluasi
ternyata dari 12 kriteria yang menjadi persoalan adalah 3 kriteria. 9 kriteria lainnya menjadi optimal dan bisa diterapkan. Rumah sakit yang dilakukan uji kesiapan tersebut meliputi berbagai macam rumah sakit, baik rumah sakit TNI Polri, rumah sakit pemerintah, rumah sakit daerah, dan rumah sakit swasta. Dan kemudian kita lakukan uji implementasi di 14 rumah sakit. Itu tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Dengan mendapatkan input masukan yang ada, maka kita evaluasi. Apa evaluasi yang kita dapatkan dari uji evaluasi tersebut? Yang pertama bahwa ternyata pengurangan jumlah tempat tidur yang dilakukan di sistem KRIS yang tadinya 6 menjadi 4 itu tidak berpengaruh pada bed occupancy ratio atau keterisian rawat inap di rumah sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada dampak kepuasan masyarakat pada tempat-tempat rawat yang tadinya 10, tadinya 6 menjadi 4. Masyarakat lebih puas dan lebih mudah terlayani. Dan juga yang paling penting, karena kita juga melakukan studi evaluasi implementasi ini di rumah sakit swasta, ternyata tidak menurunkan pendapatan rumah sakit. Bahkan keterisian rumah sakit lebih bagus, efisiensi rumah sakit juga lebih bagus, sehingga bahan habis pakai yang tadinya digunakan untuk perawatan 6 orang yang tadinya kosong menjadi lebih terisi dan lebih optimal. Oke, dari beberapa rumah sakit yang tadi sudah dilakukan uji coba begitu, kesiapan tadi ada 12, kemudian 3 yang memang masih belum bisa mencukupi, dan dari 12 faktor ini 3 itu yang sangat krusial kah atau yang seperti apa Pak Dante? Ya, jadi memang butuh beberapa, yang 3 ini adalah yang menyangkut pada investasi. Oke. Yang pertama adalah kamar mandi yang harus ada di dalam ruangan. Baik. Ini jadi satu kendala bagi beberapa rumah sakit karena membutuhkan investasi. Kemudian yang kedua adalah kamar mandi yang bisa digunakan untuk disabilitas. Itu juga menjadi masalah. Terus yang ketiga adalah akses oksigen sentral. Itu juga menjadi masalah karena butuh investasi. Kan sebelumnya pasien itu menggunakan oksigen moduler, tapi kemudian diminta di dalam persyaratan KRIS itu menjadi oksigen sentral. Tapi tetap akan kita sesuaikan. Kalau misalnya memang kita tidak bisa menyanggupi 12 kriteria, kita cukup yang esensial 9 kriteria, kita akan terapkan 9 kriteria. Oke, dari beberapa rumah sakit TNI Polri, RSUD, kemudian rumah sakit pemerintahan dan swasta tadi, dari hasil uji coba ini juga akan terus ditingkatkan tidak nanti sebaran rumah sakit yang menerapkan KRIS ini, Pak Dante? Betul, jadi tahun ini kita targetkan sekitar 361 rumah sakit yang akan diuji coba lagi sampai Desember 2023. Dan dari 361 tersebut nanti akan kita evaluasi lagi. Jadi memang ada bertahap, tidak langsung diterapkan langsung kepada masyarakat, tapi kita lakukan pentahapan dan evaluasi teknis tentang perawatan dan pemberlakuan KRIS ini di rumah sakit sehingga pertama bermanfaat untuk masyarakat, yang kedua tidak merugikan rumah sakit, yang ketiga adalah masyarakat tetap bisa terlayani dengan baik walaupun KRIS ini diberlakukan dan dievaluasi secara teknis di rumah sakit tersebut. Oke, berarti memang bisa dikatakan terbukti lah ya dengan penerapan KRIS ini ada beberapa poin ataupun benefit yang justru bisa dirasakan bagi masyarakat peserta BPJS Kesehatan. Dan kalau kita lihat dari kesiapan rumah sakitnya dengan 9 yang sudah mencukupi, sementara 3 yang memang masih butuh waktu karena terkait dengan investasi, Anda melihat berarti kesiapan dari rumah sakit di Indonesia begitu secara umum sebenarnya sudah standar apabila memang tidak mengaplikasi KRIS ini begitu Pak Dante? Betul. Yang tadinya bornya atau bed occupancy ratio 50%, 60%, dengan adanya KRIS dikurangi, dia akan naik bor tempat tidurnya. Jadi 70-80%. Kalau keterisian tempat tidur 80%, maka sebenarnya biaya operasional rumah sakit jadi lebih rendah. Dan rumah sakit di situ diuntungkan dengan adanya sistem KRIS ini. Masyarakat juga lebih puas karena ada beberapa persyaratan KRIS yang membuat masyarakat itu tidak menjadi lebih lama dirawat di rumah sakit, terutama concern kita adalah karena infeksi nosokomial atau infeksi yang terjadi di rumah sakit. Jadi pasiennya misalnya dirawat karena sakit jantung, sebenarnya udah sembuh sakit jantungnya, tapi karena dia dirawat terlalu lama, umpek-umpekan di rumah sakit dengan 6-10
pasien di satu ruangan, maka dia kena infeksi paru-paru di rumah sakit. Itu banyak sekali terjadi. Dan itu yang akan kita hindari dengan program KRIS ini. Wah, lantas apa yang membedakan kriteria 12 tadi Pak Dante? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Dante. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan dari tahapan penerapan kelas rawat inap standar pasien BPJS Kesehatan. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ini ada sekitar 861 rumah sakit. Ini target tahun 2023. Uji coba ini akan terus dilangsungkan sekitar 28,87% dari total rumah sakit di Indonesia. Ada 35 unit rumah sakit vertikal, kemudian 113 RSUD provinsi, kemudian 713 rumah sakit umum daerah tingkat kabupaten kota. Dan di tahun 2024 diharapkan sudah ada 1.491 rumah sakit atau sekitar 50% dari rumah sakit di Indonesia, dan tahun 2025 diharapkan sudah 100% rumah sakit menerapkan KRIS, kelas rawat inap standar untuk pasien BPJS Kesehatan. Dan berikutnya kita akan cermati, tadi ada 12 kriteria untuk KRIS itu apa saja. Yang pertama, komponen bangunan yang digunakan ini tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi. Ventilasi udara juga memenuhi pertukaran udara yang 6 kali pergantian udara per jam, kemudian pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, ada 2 kotak kontak, ini dalam artian listrik, kemudian nurse call pada setiap tempat tidur. Dan selanjutnya, adanya tenaga kesehatan per tempat tidur, kemudian mempertahankan suhu ruangan 20 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat. Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit. Kemudian kepadatan ruang rawat inap. Ini dia, maksimal 4 tempat tidur dengan jarak antar tepi sekitar 1,5 meter. Kemudian tirai atau partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung. Kamar mandi dalam ruang rawat inap, kamar mandi dengan standar aksesibilitas dan juga outlet oksigen. Baik, kita akan ulas lebih jauh beberapa data ini. Kembali kita akan berbincang bersama dengan Bapak Dante Saxono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pak Dante, kita akan lanjutkan kembali Pak. Kalau kita bicara tahapan-tahapan tahun 2023 tadi, memang tahun ini nih adalah uji coba yang terus akan ditingkatkan lagi jumlah rumah sakitnya, karena tadi dari 12 kriteria hanya 3 saja yang memang masih belum bisa terpenuhi karena ada investasi, berarti dana yang cukup besar yang akan dikeluarkan untuk menambah lagi sampai dengan 12 kriteria. Nah, apa yang membedakan Pak Dante berikutnya kalau kita lihat kelas 1, 2, dan 3 kemudian dengan KRIS sendiri sehingga tadi bisa meningkatkan kenyamanan kemudian juga keamanan di rumah sakit bagi pasien BPJS Kesehatan. Silakan Pak. Kalau dulu kelas 3 itu satu ruangan tuh 6 tempat tidur. Kelas 2 satu ruangan 4 tempat tidur. Kelas 1 satu ruangan 2 tempat tidur. Sekarang dengan KRIS maka digeser, baik itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 nanti akan ada 4 tempat tidur. Tetapi kalau pasien itu ingin naik tingkatan perawatan VIP juga disediakan oleh rumah sakit. Jadi kita memang tidak serta-merta menerapkan ini secara keseluruhan langsung, tetapi terus berkoordinasi dengan rumah sakit dalam persiapan tersebut dan juga berhitung pada aksesibilitas dan kemampuan rumah sakit untuk menyediakan ruang rawat ini secara optimal. Dengan 4 tempat tidur itu kita anggap yang paling optimal. Kemudian juga yang penting lagi nanti akan dibedakan di mana rumah sakit, di mana ruang untuk pasien isolasi yang kena infeksi dan tidak terkena infeksi. Kemudian tapi ini KRIS ini tidak berlaku untuk ruang ICU. Ruang ICU tidak berlaku, ruang NICU untuk neonatal juga tidak berlaku. Ini hanya berlaku untuk ruang rawat inap biasa. Para pemirsa bisa melihat dengan dibatasi jumlahnya dengan kriteria-kriteria tersebut, maka kelihatan pasien pasti akan lebih nyaman. Dan kita sudah waktunya untuk meningkatkan tingkat kenyamanan pada peserta BPJS yang dirawat di rumah sakit. Dan ini akan terus kita evaluasi uji coba yang akan dilakukan di seluruh Indonesia pada 1-2 tahun ini. Oke, dari ke-12 kriteria KRIS tadi begitu, Anda melihat ini menjadi suatu hal yang
akhirnya menjadi tantangan atau tidak? Mengingat tadi kan memang hanya 3 saja yang cukup sulit dan itu dibutuhkan pendanaan yang cukup besar. Lantas peran pemerintah sendiri untuk agar bisa memenuhi ke-12 kriteria KRIS ini seperti apa Pak Dante? Sebenarnya pendanaan tidak terlalu sulit karena di APBD tersebut sudah diamanahkan 10% dari dana APBD itu untuk kesehatan. Itu di tingkat APBD. Kemudian di tingkat nasional, BLU rumah sakit vertikal juga bisa digunakan untuk melakukan pembiayaan investasi KRIS ini. Di rumah sakit swasta juga nanti bisa dilakukan investasi mandiri dengan pendapatan yang didapat dari rumah sakit swasta, sehingga sebenarnya tidak terlalu mahal sekali untuk memenuhi 12 kriteria. Memang yang cukup agak mahal sedikit adalah investasi untuk membuat oksigen ini menjadi oksigen sentral. Karena dibutuhkan pipa yang harus dialirkan lewat oksigen pusat dan sebagainya. Tapi sementara yang paling penting adalah 9 kriteria dulu. Kalau 9 kriteria tadi sudah terpenuhi, infeksinya turun, pasien bisa dirawat dan rumah sakit bisa memperlakukan KRIS ini sebagai model perawatan. Baik. Dan kalau hasil review tadi mungkin bisa digambarkan seperti apa sih pendapat ataupun respon yang disampaikan oleh pasien begitu dengan penerapan KRIS ini di beberapa rumah sakit yang sudah mengikuti standar KRIS ini, Pak Dante? Jadi kita melakukan namanya indeks kepuasan masyarakat di 2 tahun kemarin 2021 dan 2022. Dari indeks kepuasan masyarakat semuanya naik. Indeks kepuasan masyarakat dengan diberlakukannya KRIS. Jadi ada rumah sakit vertikal, di rumah sakit Sarjito misalnya, di rumah sakit RSUD Sudarso, di rumah sakit Sidoarjo, di rumah sakit swasta, misalnya di rumah sakit Awal Bros Batam dan sebagainya. Dan semua waktu kita nilai indeks kepuasan masyarakat naik. Satu itu. Yang kedua, yang penting sekali tadi saya sampaikan bahwa pendapatan rumah sakit tidak berkurang. Walaupun tadinya dia 1 kamar itu 6 tempat tidur, tapi kan semua tempat tidur tidak berfungsi, tidak terisi. Karena kebanyakan rasio tempat tidur yang diisi itu hanya kira-kira 50-60%. Kalau diberlakukan KRIS, maka tempat tidurnya justru terisi. Kalau rumah sakit tidurnya terisi, maka biaya operasionalnya rumah sakit itu menjadi turun. Sehingga pendapatan rumah sakit menjadi tidak berkurang dengan adanya ini. Itu yang paling penting. Kemudian akses layanan ke masyarakat juga lebih baik. Lama perawatan juga menjadi lebih baik, kita harapkan. Yang tadinya pasien-pasien itu infeksinya lama, dengan berlakuannya KRIS tidak ada lagi infeksi nosokomia, infeksi rumah sakit, sehingga pasien dirawat lebih cepat dan lebih cepat pulang ke rumah. Oke, berarti memang ada manfaat yang dirasakan bagi pasien begitu ya, peserta dari BPJS Kesehatan. Nah, lantas apakah ini berdampak terhadap iuran yang mereka bayarkan, Pak Dante, atau tidak sama sekali? Ya, ini sedang dikaji sampai tahun 2025, Desember 2025 penerapan KRIS ini. Untuk iuran yang sekarang kelas 1 bukan berarti mereka harus ikut KRIS pada saat dicoba ini. Untuk kelas 1 tetap mendapatkan hak perawatan kelas 1 dengan 2 tempat tidur. Untuk kelas 3 yang sudah ada KRIS-nya masuk ke 4 tempat tidur. Untuk kelas 2 masuk ke 4 tempat tidur. Nanti berjalan dengan waktu setelah kita melakukan audit pembiayaan pada rumah sakit, maka kita akan melakukan satu tarif untuk iuran BPJS. Iuran BPJS ini akan membuat yang kelas 1 iurannya menjadi turun, kelas 3 sedikit naik. Ini bukan tanpa konsekuensi. Dengan menaikkan tarif kelas 3 untuk iurannya, ini juga sebenarnya memberikan beban kepada pemerintah untuk membayar subsidi kepada masyarakat yang memang selama ini disubsidi di kelas 3 kepada ini. Jadi memang ini konsekuensi ditanggung oleh rumah sakit, ditanggung oleh masyarakat untuk masyarakat, dan juga ditanggung oleh pemerintah karena pemerintah harus menyediakan subsidi berlebih untuk kelas 3 yang dibayarkan oleh pemerintah. Dalam artian pada saat iuran ataupun pungutan dari gaji yang mereka terima tidak ada perubahan begitu untuk BPJS Kesehatan begitu, Pak? Betul, untuk saat ini belum ada, tapi nanti mungkin akan ada perubahan jadi satu tarif. Oke. Nah, target rumah sakit mana saja yang akan dituju selanjutnya begitu sehingga KRIS ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat seluruh penjuru negeri. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Dante. Kita akan jeda kembali sebentar.
Ya pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Dante Saxono Harbuwono. Beliau adalah Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ya, Pak Dante, kalau memang tadi sudah cukup gamblang begitu penjelasan dari rumah sakit, kriterianya seperti apa, manfaat yang didapatkan bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Nah, lantas berikutnya bagi pekerjaannya nih seperti saya dan juga mungkin teman-teman, apakah juga semuanya bisa merasakan pelayanan kesehatan yang sama dalam artian mereka yang bekerja di sektor formal dan juga informal ini, Pak? Silakan. Jadi pemberlakuan tarif rumah sakitnya dan pemberlakuan sistem kris ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun sektor informal, baik yang disubsidi oleh pemerintah maupun tidak disubsidi oleh pemerintah, baik kelas 3, kelas 2 maupun kelas 1. Kalau ini sudah diberlakukan secara umum untuk satu tarif. Jadi ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Baik, itu dia. Berarti yang perlu ditegaskan semuanya bisa merasakan hal yang sama dalam artian pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai rumah sakitnya sendiri, nextnya begitu Pak, wilayah-wilayah mana saja begitu yang akan menjadi fokus? Apakah masih di kota-kota besar atau sudah mulai masuk ke dalam daerah-daerah terdepan begitu terluar? Silakan. Jadi yang paling pasti 34 sampai 36 rumah sakit vertikal akan masuk ke uji coba. Rumah sakit vertikal itu rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan. Kemudian di 514 rumah sakit umum daerah juga akan diberlakukan uji cobanya. Oke. Yang tidak diberlakukan uji cobanya adalah rumah sakit di Pratama. Ini adalah puskesmas perawatan. Karena rumah sakit puskesmas perawatan ini kan kita tahu ada di daerah sangat terpencil, mesti melayani segala macam pelayanan yang terbatas dan sebagainya. Ini tidak akan diberlakukan. Tapi untuk rumah sakit yang ada di kabupaten, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B, tipe A, rumah sakit vertikal, rumah sakit rujukan utama, semua akan diberlakukan perawatan kris ini. Nah, untuk pelayanan sendiri ataupun mekanismenya sendiri, misalnya saya ke rumah sakit, apakah juga masih sama seperti sebelum-sebelumnya dengan penerapan kris ini? Untuk aspek administrasinya juga sedang dibenahi, bahwa nanti ketersediaan rumah sakit itu akan dilihat tempat rawatnya. Okay. Kalau kita cermati, memang ada penurunan jumlah tempat tidur di tiap rumah sakit. Yeah. Tapi kita juga lihat bornya, bed occupancy ratio, cuma 50-60% rata-rata rumah sakit umum yang ada sekarang. Dari 50-60%, walaupun nanti kalau ada pengurangan sekitar 10-20% pengurangan, itu nanti akan naik menjadi 80-90% bed occupancy ratio-nya atau keterisian rumah sakitnya, perawatannya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi nanti akan terus kita evaluasi. Dan ini adalah program nasional begitu yang akan diterapkan di seluruh rumah sakit pemerintah, TNI Polri, swasta dan lainnya. Tapi Anda melihat adakah juga reward dan punishment yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Mungkin masih ada rumah sakit begitu yang masih belum mau mengikuti aturan ataupun standar kris ini, seperti apa Pak Dante? Jadi ini bukan soal reward dan punishment, tetapi ini adalah program nasional sehingga akan kami terapkan sebagai satu bentuk aturan. Okay. Kalau rumah sakit tersebut ingin bekerja sama dengan BPJS. I see. Jadi nanti kris adalah kriteria untuk rumah sakit tersebut jika ingin mendapatkan klaim rawat inap dari BPJS. Kalau pada waktunya kris diterapkan secara nasional setelah uji coba dan persiapan yang matang ini, maka dia mau tidak mau harus menerapkan kris supaya bisa bekerja sama dengan BPJS. Itu dia, sudah jadi memang harus ada aturan yang mengatur, kemudian ini yang juga harus menjadi satu kewajiban yang harus dipatuhi juga bagi rumah sakit yang ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, Pak Dante, optimisme Anda ini terakhir seperti apa? Tahun 2025 juga tidak lama lagi untuk penerapan kris di Indonesia. Jadi kami optimisme bahwa masyarakat itu akan lebih terlayani dengan baik. Okay. Lebih manusiawi, terlayani lebih baik di rumah sakit. Walaupun kelas 3
walaupun disubsidi oleh pemerintah. Jadi masyarakat kelas bawah, masyarakat menengah ke bawah, sektor informal, misalnya dari pedagang di pasar, ketika mereka mendapatkan rawat inap, mereka akan merasakan bagaimana nyamannya dirawat di rumah sakit. Tidak dicampur aduk, kemudian berjubel-jubel, kemudian panas tadi tempatnya, ventilasinya kurang, harus mandi di luar dan sebagainya. Dan dengan penerapan kris ini, kita ingin memanusiakan bahwa perawatan di rumah sakit dari ujung di daerah sampai di pusat sama kualitasnya, yaitu dengan penerapan kris ini. Dan mudah-mudahan masyarakat lebih terlayani, lebih sehat, pembiayaan jadi lebih kecil yang harus ditanggung oleh pemerintah karena lama rawatnya menjadi lebih pendek karena pasien tidak terkena infeksi rumah sakit. Oke, itu dia dasar dan juga bagaimana target pemerintah sendiri untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan, sehingga nanti bagi para peserta pasien BPJS juga akan mendapatkan satu benefit yang sama begitu ya, bahwa pelayanan yang sama di bidang kesehatan di Indonesia. Pak Dante, terima kasih banyak Pak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Dante. Terima kasih. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.